Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Kekhawatiran. Dalam episode yang ke-34 podcast Up Close and Personal pernah membahas tentang apakah kamu khawatir. Kali ini kita akan lebih lagi membahas tentang kekhawatiran yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Masih bersama dengan narasumber kami Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Rebecca, shalom semuanya. Ya Ibu, kita akan kembali membahas soal kingdom culture, yaitu tentang hal kekhawatiran. Kekhawatiran Ya, yang terdapat dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan dulu ya Bu. Baiklah. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Aku berkata, tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, setelah kita kemarin belajar tentang hal mengumpulkan harta, hari ini kita diajarkan untuk tentang kekhawatiran. Kalau di ayat di atas dibilang kan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon. Langsung dikatakan, lalu di selanjutnya dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, seterusnya gitu ya. Jadi bukan sepertinya Ibu ya. Jadi Tuhan tuh tahu gitu ya, kalau pasti akan ada saatnya kita merasa khawatir gitu ya, akan segala sesuatu yang tadi disebutkan itu. Hal tersebut tentang kekhawatiran ini sebetulnya konteksnya itu dengan yang di atasnya ya. Iya. Yaitu berhubungan dengan semuanya yang sudah Tuhan Yesus bahas ya, yang kita bahas di situ. Jadi tidak ada yang mestinya itu terputus-putus ya, saling berkaitan ya. Jadi kalau kita baca di ayat 25 itu kan ada hubungannya yang di atas ya. Dimana kemarin kita sudah sampaikan bahwa Tuhan juga menyampaikan bahwa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, orang yang memiliki kekhawatiran itu adalah orang yang mengabdi kepada Mamon, yang hatinya mendua dengan hatinya yang bimbang. Tadi dia mengabdi kepada Tuhan, ya mengabdi kepada Mamon, itu akan bimbang, akan ragu. Nah, kekhawatiran itu kan sama dengan keraguan-raguan, sama juga dengan ketidakpercayaan. Nah, kalau orang yang sudah mendua hati, berarti dia sudah tidak percaya kepada salah satu pun, tidak percaya. Tapi dia tidak bisa untuk selamanya dua-dua ini nggak bisa, dia akan condong. Ya, dia akan condong. Nah, kecondongan ini pasti akan didasarkan dengan situasi saat itu dia, kondisi saat itu, ya, keadaan dia saat itu. Ya.
yang bisa dilihat. Iya. Karena Allah tidak bisa kita lihat. Ya, kita mengabdi kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Iya. Nah, kemarin saya sampaikan tentang mamon itu bukan hanya uang, tetapi itu juga tentang segala roh ya, yang dari iblis, ya, yang bersifat adalah sebagai pengalihan untuk membuat kita ini beralih dari kita mengabdi kepada Allah, kemudian dia berikan visualisasinya supaya kita beralih pindah. Ya, karena Allah Bapa itu tidak bisa kita visualkan, kita tidak bisa lihat. Nah, sedangkan dia katakanlah sebagai kayak benda ini uang. Nah, misalnya BK ini lagi mengabdi kepada Allah. Nah, kemudian saya memberikan BK. Nah, ini supaya BK melihat di sini. Sehingga oh ya di sini kamu ada kebutuhan nih BK. Kamu ada needs sini, ada kebutuhan di sini. Nah, ini yang kelihatan. Kebutuhan ini. Sedangkan ketika kita berseru, berdoa tadi ya, yang kita bahas di ayat sebelumnya, memberi ibadah, kemudian berdoa, berpuasa, itu kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Namun ini, mamon ini, benda-benda ini yang disodorkan oleh iblis, itu kayaknya itu adalah memang kebutuhannya kita. Kayaknya itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya. Tetapi itulah yang kadang dia sodorkan dan itu yang membuat kita khawatir. Makanya Tuhan katakan, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya. Karena itu, nah dilanjut di ayat yang ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan atau kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Nah, kalau kita mengabdi kepada Mammon, fokus pandang kita hanya kepada makanan yang kelihatan, minuman, pakaian. Sedangkan tubuh kita ini bukan yang dikatakan di sini oleh Tuhan. Tubuh ini bukan yang fisiknya aja, tapi kehidupan, yaitu roh yang di dalam yang menghidupkan tubuh ini. Ya, itu yang lebih penting yang Tuhan sampaikan. Memang tubuh ini butuh pakaian, tubuh ini butuh makanan, tetapi untuk bisa move, untuk bisa alive, itu butuh yang sesungguhnya, yaitu manusia roh, yaitu roh Allah itu yang sesungguhnya yang memberikan hidup itu. Makanya Tuhan katakan hidup tubuh itu lebih penting daripada pakaian, tapi bukan tubuh ini. Ya, seperti itu. Nah, makan memang untuk supaya kita hidup. Ya. Kalau kita hanya mengabdi kepada Mammon, fokus kita, hati kita akan dicondongkan hanya untuk melihat hal tersebut, dan itulah yang akan membuat kita worry. Itulah yang justru memang membuat kita khawatir. Karena kita melihat gak ada. Nah, itu yang membuat kita khawatir. Nah, sedangkan di sini Tuhan katakan makanya jangan mengabdi kepada dua Mammon. Tapi satu, tidak ada kebimbangan. Kalau kita mengabdi kepada dua Mammon itu ada bimbang. Ada mendua hati. Nah, kalau orang mendua hati itu gak akan dapat apa-apa. Dia sini iya, kelihatannya kayaknya dapat semuanya. Tapi actually gak dapat apa-apa, empty semuanya. Makanya Tuhan katakan, coba lihat burung-burung. Tuhan kasih perumpamaan di situ. Ya. Burung, kemudian bunga, bakung, ya seperti itu. Yang burung itu kan dia tidak bekerja, dia tidak harus mencari atau bagaimana, tapi dia disediakan makanan seperti itu. Karena dia tahu bahwa dia ini ada. Siapa yang ciptakan? Pencipta itu, ya. Nah, sedangkan kita yang Tuhan mau sampaikan, kita ini melebihi, jauh lebih nilainya itu di mata Tuhan, ya. Kita ini adalah makhluk yang sempurna diciptakan pertama kalinya, mulia, ya, melebihi dari segalanya itu. Kalau yang semuanya diciptakan itu tidak khawatir kepada penciptanya, nah kalau kita khawatir berarti kita ini tidak ada faith, tidak ada percaya. Yaitu kita bimbang. Ya Tuhan, ya Mammon. Nah ini akhirnya tidak punya kepercayaan. Hilanglah kepercayaan itu.
Dan ketika hilang kepercayaan itu, kita akan tadi itu, kejar harta, kejar ini. Semakin kita hari-hari seperti itu, semakin diarahkan menuju ke mamon ini. Dan akhirnya kita hanya berkata, iya aku percaya Tuhan Yesus, tapi hanya di bibir. Sedangkan hatinya kita lebih condong kepada, nah itu yang membuat kita khawatir. Walaupun misalnya BK, kebutuhannya terpenuhi semuanya. Tapi kalau kita sudah condong ke mengabdi kepada mamon, ada sesuatu di dalam hati kita itu yang hilang, yaitu life, kehidupan ini. Tetap ada worry-nya. Coba deh, orang yang kaya di mana saja, terkaya di mana saja, memiliki segala macam. Coba ditanya, apakah kamu khawatir? Pasti ada khawatir. Khawatir apa? Bukan khawatir soal uang lagi mungkin. Bukan khawatir soal makanan lagi. Tapi mungkin dia khawatir, takut makanan ini ntar bunuh aku, makanan ini ntar aku jadi ini. Khawatir terus dia. Karena dia hatinya sudah dia condongkan kepada mamon ini. Jadi dia tidak memiliki faith, tidak memiliki percaya. Kekhawatiran itu akan muncul ketika kita ini memang bukan orang yang percaya. Cuman kan kadang ya secara realitanya ya Bu, yang maksudnya secara kita hidup, secara kita bersosialisasi ataupun berkomunitas ataupun apapun itu ya masing-masing dari kita, pada kenyataannya kadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kayaknya ya gitu ya, udah doa, udah ini kok mana ini kayak yang ini abdinya siapa itu ya, Elia gitu ya, yang dia kok nggak muncul dilihat lagi belum, balik lagi seminggu kemudian belum apa. Jadi kadang hal tersebut yang ya kalau aku secara pribadi mengalami yang membuat seperti kayak mana nih gitu, padahal istilahnya udah kepepet gitu. Jadi kadang sometimes kita berpikiran the power of kepepet gitu ya, pinjam dulu 100 kadang gitu. Jadi gimana ya, sebenarnya kita percaya, cuman karena itu dia balik lagi kepepet gitu ya, kepepet gitu ya, akhirnya ya udahlah, boleh pinjam dulu 100 gitu kadang atau gimana gitu kan. Ya. Seperti itu. Ya, memang karena itu ya, ini seperti tadi saya juga, kita memang masih hidup, kita ada kebutuhan itu pasti ya. Ya. Tetapi ini Tuhan mau sampaikan di terakhir yang di sini. Kalau kamu hanya kejar tentang kebutuhanmu aja, itu semua orang kejar itu di seluruh dunia, mengejar itu semua, gitu. Dan bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal tersebut. Lalu apa bedanya orang yang mengenal Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan, ketika kebutuhan hidupnya dia yang sesungguhnya hanya things aja semacam itu. Hanya sampai di makan, hanya sampai di uang, hanya sampai di kebutuhan untuk pakaian, untuk segala macam, hanya sampai di situ saja. Maka akan akhirnya adalah perish, binasa. Sedangkan kita ini beroleh kasih karunia dari Tuhan, sehingga kita diangkatnya dan diberinya iman dari Dia. Ya, tentunya dengan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita, Anak Allah yang hidup. Itu adalah iman, bukan karena dari kita, tapi dari Allah Bapa yang memberikan kepada kita. Dan kita dikatakan sebagai orang yang beriman, orang yang dibenarkan karena memiliki iman daripada Allah Bapa. Berarti kita mengenal Bapa tersebut. Nah, kalau kita mengenal Bapa yang kita tahu Dia adalah pencipta, makanya di sini solusinya Bapa dikasih di ayat yang selanjutnya. Ayat 31. Sebab itu, nah dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani 30 ya, maaf. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Artinya itu sia-sia ya. Maksudnya Dia yang menghidupkan itu rumput segala macam tuh Dia. Ya, oke, manusia bisa kasih siram atau segala macam, tapi itu berasal dari Tuhan. Kalau itu pun besok, maksudnya segala sesuatu itu nggak kekal, ada waktunya. Ya. Nah, apa dibuang ke api? Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, little faith, memiliki iman yang kurang. Ya.
Sebab itu, nah ini dikatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, nah, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi kita jangan fokus mencari makanannya. Jangan kita fokus mencari uangnya. Tapi kita lebih fokus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenarannya adalah hadirnya Dia di dalam kehidupan kita. Kebenarannya adalah segala perintah-perintah Dia yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita hanya kejar yang kebutuhan kita sama dengan yang lain, akhirnya akan perish, akan binasa. Tetapi ketika kita tahu, kita memang butuh uang, butuh dana, butuh makanan. Tapi kalau kita tahu kita bukan hambanya Mamon, kita hambanya Tuhan, tentunya yang harus kita cari adalah Tuhan Allah tersebut yang harus kita cari. Ya. Kalau kita kejar uang tersebut, berarti kita sudah mengidentifikasikan diri kita adalah kita hambanya Mamon. Yeah. Karena kita kejar Mamonnya, kita kejar uangnya. Itunya dulu. Walaupun itu kebutuhan kita semua. Nah, kita harus benar tahu kita ini hambanya siapa. Yeah. Kalau kita hambanya Tuhan, sekalipun kita membutuhkan itu ya, tapi kita harus cari kepada siapa yang menjadi Tuhan kita. Nah, kita harus melaporkan Tuhan kita ini yang memiliki kita. Yeah. Ya, sehingga kalau kita cari Dia, cari kerajaannya, maka Raja itu akan hadir. Cari kebenaran daripada Raja. Kebenaran apa? Jadi di atas bahwa Allah Bapa itu Raja, Tuhan Yesus itu Raja. Dia tahu kebutuhan kita. Nah, itu kebenarannya. Itu kebenaran di situ bahwa Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Dia tahu kalau kita membutuhkan, itu kebenaran. Itu yang harus kita cari. Ya, dengan kebenaran itu kita cari, itu membuat kita itu percaya kepada yang memiliki kita ini, yaitu Tuhan Allah Bapa. Dan Dia, kita artinya menyerahkan juga kepada Dia. Nah, kan Dia akan memelihara semua itu, bahkan memberikan tambahan semuanya itu. Memang hal ini akan terus ada di dalam setiap orang. Kekhawatiran karena masih tinggal di dunia, di hidup ini, tetapi tidak bisa dijadikan itu sebagai excuse. Oh ya, aku masih ada di sini kok, wajarlah aku khawatir. Nah, kita harus lebih teliti lagi, harus lebih berhati-hati lagi. Kalau kita mengambil suatu state, aku wajar dong kalau khawatir, kata, kan masih di sini. Nah, itu berarti kita sudah membuka celah kepada iblis untuk dia masuk dan dia menguasai kita. Iya, betul. Kamu membutuhkan ini kan? Nah, itu kamu harus ke sini. Nah, dia akan mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak lagi menjadi hambanya Tuhan, kita menjadi hambanya Mamon tanpa terasa. Kita di-swift, dipindahkan. Dan kalau kita sudah mendua hati, maka kita tidak akan mendapat apa-apa. Ya, di Yakobus 1. Yakobus 1. Ya. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya pada Allah dan memberikannya kepada semua orang dengan murah hati, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan apa? Iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya, jadi Tuhan sudah sampaikan tidak ada seorang pun yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena nanti hidupnya gak akan tenang.
Tidak akan ada ketenangan dalam hatinya. Dan ketika dia seperti itu, seperti hidupnya diombang-ambingkan, ke sana juga, ke sini juga, kena angin. Lagi butuh ini, kebutuhan ke sini. Oh, terus kemudian di sini merasa kering. Oh ya, aku butuh Tuhan ke sini. Kita diombang-ambingkan terus. Nah, orang yang seperti ini, dia kira dia dapat sini, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia mendua hati. Ya. Nah, memang iblis ini, Mamon ini adalah roh yang tadi saya sudah sampaikan masuk di dalam seperti visual kebutuhan kita. Yang mana tujuannya adalah untuk yaitu mengombang-ambingkan kita supaya kita ini nggak percaya sama Tuhan, supaya kita ini tidak ada ketekunan lagi. Ya, tidak percaya lagi, meminta dengan tidak percaya. Mana tadi MBK sudah sampaikan, sudah berdoa kok belum, bagaimana. Nah, ini dia akan sodorkan, betul kan? Pakai caraku aja. Tadi kan yang kita baca di Yakobus, kita harus tetap meminta dengan hikmat yang dari Tuhan. Nah, iblis kan pakai cara ini, cara dunia, cara lama dia. Oh ya, ini lebih cepat, lebih instan, lebih cepat. Ya memang pada saat itu kita didorong dengan sesuatu yang kayaknya ini sudah kepepet banget nih. Otomatis kita, oh ya benar ini jalan dari Tuhan. Nah, kita nggak terasa kalau kita dipindahkan. Oleh karena itu, pentingnya di sini kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kebenarannya betul nggak? Dan cara-caranya, the way he think, the way he doing it dalam semuanya, caranya Tuhan bagaimana? Benar nggak kalau Tuhan ini? Kita belajar, kita menggali firman, belajar, bertanya, kemudian Roh Kudus, benar nggak ini Roh Kudus berasal dari Engkau? Apakah saya harus mengambilnya atau tidak? Nah, ini kita mencari tahu. Nah, itulah cari yang harus dicari itu dulu, bukan thingsnya, bukan bendanya, bukan uangnya. Tapi ini benar nggak kehendak Tuhan yang harus kita cari. Apa sih kehendak Tuhan? Kenapa kita mengalami seperti ini? Kenapa harus kita mengalami kekeringan? Kenapa kita harus mengalami seperti tadi BK sempat singgung tentang Elia. Pada saat itu tidak ada hujan, itu atas keinginan Tuhan. Kenapa harus mengalami tersebut? Ya, itu bertanya. Dan ketika tidak ada hujan, turun hujan selama 3,5 tahun, hamba Tuhan ini apa kekurangan makan? Tidak. Tuhan pelihara dia. Lewat bukan janda yang konglomerat, yang gede, yang kaya, tapi seorang janda yang miskin. Nah, dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini yang kita cari. Hikmat yang dari Tuhan. Jadi kita kejar itu. Semakin kita kejar itu uang, semakin kita kejar itu kebutuhan untuk memenuhi kita, segala sesuatu, semakin worry kita, semakin khawatir kita. Semakin kita gelisah. Karena tidak akan membuatkan kepada kita itu, membuahkan kepada kita itu suatu ketenangan. Mamon, iblis tidak akan pernah memberikan ketenangan. Walaupun mungkin sesaat kamu, oh ya, berarti solve the problem. Masalah udah selesai. Tapi tidak membuat kamu tenang. Tidak akan membuat kamu tenang. Tidak ada jalan keluar dari iblis yang membuat kita tenang. Hanya dari Tuhan Allah Bapa. Yaitu Tuhan yang menciptakan kita, yang tahu segala kebutuhan kita. Itu dia akan memberikan suatu apa? Kebutuhan kita adalah ketenangan. Ya, pertama kali kamu katakan kok nggak dapat jawaban, tapi ketika kita sungguh-sungguh memintanya dengan iman, maka dia akan memberikan damai sejahtera terlebih dahulu, ketenangan, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir. Nah, itu akan dipenuhi dulu. Dengan dipenuhi seperti itu, nah kita terus bergaul dengan dia, mengikuti langkah-langkah selanjutnya, perintahnya apa? Nah, itu adalah carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Itu ada di situ. Tapi yang pertama kali bila kita mencari kerajaan Allah, yaitu berdoa dengan iman, tidak goyah, tidak bimbang, pasti dia akan memberikan pertama adalah damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu yang melebihi daripada uang, lebih dari segala materi, lebih dari segala apapun. Karena memang ini ya, maksudnya kayak kehidupan kita sehari-hari sangat bersinggungan sekali gitu ya dengan hal-hal seperti khawatir, takut, gentar gitu ya Bu ya. Tadi kan dibilang kalau orang yang tidak mengenal Allah, sedangkan kan kita dibilang kita mengenal Allah, kita anak-anak Tuhan. Cuman ya gitu Bu. Tapi kadang suka ada terbersit sedikit ketika kita melihat gitu ya, mendengar, merasakan gitu ya. Lalu ada tuh Bu, kadang
aku udah pengalaman aku aja deh, aku udah beriman. Iya Tuhan, aku beriman. Beriman gitu ya. Terus tiba-tiba ngelihat keadaan, ngelihat situasi, ngelihat ya segala sesuatu kayaknya kadar iman aku tuh berkurang gitu Bu, sudah sehari berkurang 10% sampai akhirnya udahlah gitu kan, kayak gimana gitu atau gimana gitu, sehingga akhirnya ada juga tuh Bu rasa khawatir, takut, gentar, gimana gitu atau gimana, nah itu gimana tuh Bu? Ya, tadi yang di Yakobus adalah suatu pencobaan yang kita hadapi. Kayak kita yang kita baca tadi. Iya. Nah, sehingga ketika kita sudah berdoa kemudian rasa takut, rasa itu cobaan yang kita harus hadapi. Nah, itu kita harus menghadapinya dengan apa? Suatu kebahagiaan. Oh, ketika ini, oh kok takut? Nah, segera langsung aku tahu ini Tuhan tahu juga, ya. Dan kita harus tahu bahwa itu kita akan menghasilkan ketekunan. Kalau kita terus ya bangkit lagi, ya kembali lagi saya percaya kita ini belajar ya semuanya. Saya pun demikian. Dan saya belajar dari seorang yang bernama Daud juga ya. Daud ini luar biasa ketika dia menyampaikan hal-hal dalam kehidupannya, dia penuh ketakutan, penuh kekhawatiran juga. Dia bukan orang yang terus setelah diurapi kemudian semuanya settle semuanya, semuanya enggak ini, tapi tidak ya. Tapi ketika dia mengalami kekhawatiran, apa yang dia lakukan? Di dalam Mazmur 55, ya kita langsung aja. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya. Ada kekhawatiran, tapi tidak dia telan sendiri. Dia tidak apa ya, istilah saya, tidak dikasih makan tuh khawatirnya. Maksudnya tambah lagi, iya benar ya, oh ya benar. Itu kita kasih makan tuh khawatir kita. Ya, kita ketika timbul khawatir, saya pun ngalami BK. Ketika timbul khawatir tersebut, saya langsung, Tuhan, aku serahkan Tuhan khawatirku ini kepadamu. Ambil Tuhan. Dan aku percaya aku hanya menyerahkan kepada Tuhan saja. Dan Tuhan akan memelihara kita. Dia akan bertindak. Seperti Daud, dia serahkan, dia punya khawatir. Jangan-jangan ini musuhnya dia. Dia khawatir, tapi dia serahkan. Dia serahkan khawatirnya itu kepada Tuhan. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan memelihara dia. Karena apa? Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kita orang benar dari mana? Karena tadi kita percaya kepada Tuhan, maka kita dikatakan orang benar. Tapi kalau kita bimbang, ragu, tidak punya iman, kita tidak bisa dikatakan sebagai orang benar. Nah, yang Tuhan mau adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yaitu bahwa kita ini yang dulu tidak benar sudah dibenarkan, menjadi miliknya. Nah, itu kita serahkan. Dia tahu banget kita membutuhkan itu. Dia tahu banget kalau Bapak tahu kebutuhan kita, pasti Bapak tahu juga perasaan kita khawatirnya. Tahu, makanya Tuhan keluarkan ini. Jangan kamu khawatir, ya kan? Nah, kalau itu khawatir muncul seperti Daud, saya belajar, kita serahkan. Muncul lagi, Tuhan, aku serahkan kepadamu khawatir ini. Dan kemudian kita percaya engkau pasti akan menolong. Kita memuji dia. Kemudian berjalan lagi, melihat ini, muncul khawatir lagi gini. Tuhan, aku serahkan Tuhan khawatir ini kepadamu. Setiap kali muncul kita serahkan terus. Kemudian kita mengucap syukur. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Ya, tapi kalau kita biarkan khawatir itu, kita kasih makan. Iya, ini gak benar, bagaimana ini ya, gimana ini, bagaimana, itu kita kasih makan terus, semakin goyahlah kita, semakin bimbanglah kita, dan tanpa terasa kita semakin jauh dari Tuhan, berkurang kadar imannya. Nah, ini yang menurut tadi BK, kok jadi gak percaya itu, karena kita kasih makan khawatirnya ini. Kita punya khawatir sekarang, ketahuilah bahwa ketika kamu, oh ya aku khawatir ya, ini gak benar ya, bukan kebenaran dari Tuhan ya. Nah, ambil Tuhan, beri aku kebenaranmu, yaitu apa? Bahwa Tuhan berjanji, Tuhan memelihara kita. Itu kebenaran Tuhan. Nah, itu kita harus berikan itu pada Tuhan. Satu lagi, di Daud juga melakukan ini. Di Mazmur 56 ayat 4 dan 5.
Kekhawatiran tuh pasti gandengannya ketakutan, Iya. ya kan? Nah, Daud berkata, waktu aku takut, apa dia katakan? Aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kembali dia tahu, aku takut. Tapi dia tidak lari kepada Mesir, katakan tidak lari kepada dunia yang lama, tidak lari kepada kebiasaan dia yang lama, tidak lari kepada iblis. Tapi dia apa? Dia lari kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku ini tambah percaya kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku ini tambah percaya akan firman Tuhan. Artinya waktu takut, kita semakin bergaul kepada Tuhan. Waktu kita tahu, kita mulai gemetar nih, takut nih. Nggak tambah lari, tambah mendekat kepada Tuhan. Semakin kita percaya, sehingga firman itu hidup dan memberikan di dalam hati kita suatu ketenangan. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh manusia kalau Tuhan di pihak kita dan kita di pihak Tuhan? Nah, itu baru sekali. Jadi kalau kita takut, jangan lari dari Tuhan, malah harus lari mendekat kepada Tuhan. Iya. Karena dialah yang bisa mengambil ketakutan kita. Kalau kita lari dari Tuhan, kita semakin ketakutan. Kita semakin bimbang, kita semakin gemetar, kita semakin gak tenang hidupnya. Jadi ketika kita mengalami kekhawatiran, Tuhan tahu, makanya Tuhan kasih perintah, jangan kamu khawatir, itu suatu perintah. Suatu perintah, bukan suatu nasihat, bukan suatu anjuran, tapi merupakan perintah. Jadi kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, berarti kita tidak boleh khawatir. Tapi bagaimana? Kan ini muncul sendiri. Nah, kalau tahu, langsung itu ada, langsung segera berikan, itu serahkan kepada Tuhan. Iya. Aku gak mau khawatir, ini Tuhan, ambil Tuhan. Aku gak mau takut, ini Tuhan, ambil. Aku percaya firman-Mu. Walaupun gak masuk akal, walaupun gak bisa masuk, memang harus begitu. Itu iman kan tidak bisa masuk akal. Iya. Gitu ya. Tapi kita tetap terus. Sampai kapan? Firman Tuhan berkata tidak selama-lamanya orang benar itu digoncang, digoyahkan. Orang benar yang gak tahu bahwa di dalam Tuhan tidak boleh ada ketakutan dan kekhawatiran. Dan kalau itu muncul, segera kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Ya karena yang terakhir juga dibilangnya kesusahan sehari cukuplah sehari. Makanya itu waktu kemarin kita bahas tentang doa, Tuhan ajarkan kepada kita untuk memohon, untuk berdoa, meminta roti, ya, secukupnya pada hari ini. Iya. Bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun, tapi berilah Tuhan makanan kami pada hari ini, bukan hari ini untuk selama setahun Tuhan, enggak, tapi hari ini, today, hari ini. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau ngedaki kita itu day by day, hari demi hari itu harus kita lalui bersama dengan Dia. Enggak bisa kita pakai minta deposit dulu untuk tarik semuanya. DP dulu deh. DP dulu. Tapi sebetulnya dia sudah memberikan DP kepada kita, yaitu rohnya sudah diberikan kepada kita. Ya memang ini adalah suatu kehidupan yang harus kita terus-menerus daily. Kita alami, kita lalui, kemudian kita lalui, bukan lalui begitu saja, tapi lalui dengan firman Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan. Dan kita mengikutinya, nah itu dikatakan kebenaran. Amin. Ya, sehingga tadi ujung-ujungnya adalah supaya kita menjadi hambanya Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dan kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami kekhawatiran gitu ya. Saya juga sempat mengalami kekhawatiran. Pasti semua orang berkurangnya kayak berkurang imannya tuh ada gitu ya. Tetapi saya percaya melalui podcast kita pada hari ini ya, kita semua dikuatkan kembali oleh Roh Kudus. Tetap percaya gitu ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, amin. Ya, dan kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Terima kasih Ibu. Terima kasih Rebecca. Baik, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.